Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Indonesia mengakui keanekaragaman. Tidak hanya keanekaragaman suku, bahasa, namun juga keanekaragaman agama. Sebagai masyarakat yang terbesar, masyarakat Islam tentu harus mengedepankan toleransi, hormat menghormati antar umat beragama. Namun, beberapa hari ke depan, kan ada umat agama lain ini yang akan merayakan hari besarnya. Nah, bagaimana sih seharusnya sikap kita sebagai muslim terhadap mereka? Saya ajak Anda untuk kita membahas mengenai hal ini bersama dengan Profesor Dr. Said Akil Siroj. Dan tentunya kita juga ingin belajar hari-hari besar dalam agama Islam sebenarnya apa saja sih, tentunya dalam risalah. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat nih minggu ini? Alhamdulillah. Ini dikangenin nih oleh banyak pemirsa karena kemarin kita nggak sempet tayang yang terbaru karena Pak Saidnya berhalangan. Tapi insya Allah sekarang udah lebih sehat ya Pak. Mudah-mudahan, amin. Pak Said, ini kan kita lagi mau membicarakan mengenai merayakan hari besar. Nah, kalau saya lihat di dalam Al-Quran, hari besar agama Islam itu memang hanya disebutkan dua, Idul Fitri dan Idul Adha ya. Nah, apakah kalau ada peringatan-peringatan yang lain itu dibenarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Hari besar bahasa Arabnya Aid. Asal mula maknanya kembali. Itu kembali. Kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah, itu Aid asal mulanya. Kemudian menjadi terminologi merayakan dengan ungkapan-ungkapan kegembiraan terhadap hari-hari yang kita anggap besar. Memang dalam Al-Quran atau Rasulullah sendiri hanya melakukan dua Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu hari raya agama yang jelas-jelas dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Maka dalam Idul Fitri kita diharamkan berpuasa. Begitu pula Idul Adha kita haram berpuasa. Ini bukan hari untuk berpuasa tapi untuk ya bertasyakur, gembira lah. Gembira ria, makan-makan, minum-minum, silaturahim, syukur-syukur, berpakaian bagus. Itu sunnah juga sebatas kemampuan. Akan tetapi mengenai hari raya selain yang dua itu, tidak ada larangan dari Rasulullah. Al-Quran berfirman begini, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah harus kamu lakukan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah harus kamu tinggalkan. Nah, banyak sekali hal-hal yang Rasulullah tidak memerintah, Rasulullah tidak melarang. Artinya kembali kepada hukum ibahah. Dalam kaidah fikih, al-aslu fi syai' al-ibahah illa ma harramahu syara'. Segala sesuatu ini boleh, kecuali yang diharamkan oleh syariat. Kalau ibadah sebaliknya, wal aslu fil ibadah haram illa ma amarahu syara'. Kalau ibadah pada mulanya haram, tidak boleh, kecuali yang diperintah oleh syariat. Jadi menyembah apapun tidak boleh kecuali kepada Allah. Tapi kalau segala sesuatu selain ibadah asal mulanya boleh, kecuali yang diharamkan oleh syariat. Tapi ada pendapat yang mengatakan begini, kalau Rasulullah tidak melakukan, janganlah kita menyelisihi. Betapa sempitnya itu pemahaman seperti itu. Laqad tahajjaru wus'an, mempersempit diri dalam hal-hal yang sangat longgar. Contoh misalkan, Rasulullah tidak pernah dan tidak melarang loh ya. Tidak pernah dan tidak melarang. Tidak pernah khutbah dengan selain bahasa Arab. Tidak pernah. Khutbah dengan selain bahasa Arab. Apakah dilarang? Nggak ada larangannya. Kalau khutbah dengan bahasa yang lain lah. Tidak ada larangan.
Tapi Rasul tidak pernah lakukan. Apa itu nggak boleh? Boleh. Ulama sepakat semuanya rukun-rukunnya harus bahasa Arab. Alhamdulillah, syahadat, sholawat, wasiat dengan takwa, usikum bitaqwallah. Ayat Quran 1 ayat cukup. Yang lainnya silahkan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa apa saja. Dalam rangka mau'idhah, memberikan nasihat kepada jamaah Jumat. Saya kira seperti merayakan Maulid Nabi, rasa bersyukur kita di hari ini 15 abad yang lalu Rasulullah dilahirkan. Tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Bahkan banyak sekali para sahabat yang membaca syair, kasidah, yang kontennya muji-muji beliau di depan beliau, nggak dilarang. Di hari kelahirannya. Di hari kelahiran, menghormati kelahiran. Hanya tidak dirayakan seperti budaya kita. Jadi barangkali yang banyak orang mempersoalkan, katakanlah dengan dana besar, menghambur-hamburkan duit, berlebih-lebihan. Menurut saya, ya kita lihat dong. Kalau itu merupakan media dakwah, kesempatan dalam melaksanakan Maulid Nabi itu, mempersatukan umat Islam yang tadinya antar RT, antar golongan, antar kelompok, ada konflik, semuanya kumpul ketika acara Maulid Nabi. Dalam acara itu isinya baca Quran, baca sholawat, baca sejarah Nabi, terus ada mau'idhah hasanah. Apa salahnya itu? Justru malah mempererat persaudaraan kita kembali ya. Yang jelas kembali kepada pokok masalah. Tidak ada larangan walaupun tidak ada perintah. Selama tidak ada Rasulullah, hal itu boleh-boleh saja. Jadi jangan gampang-gampang mengatakan bid'ah, sesat, apalagi soal musyrik, ya Allah. Tapi inti dari yang barusan ini saya jadi tercerahkan bahwa tidaklah mengapa melakukan sesuatu yang tidak dilarang. Walaupun Rasulullah tidak melakukan. Contoh yang paling gampang dan paling mematikan, paling mematahkan orang yang tidak setuju. Khutbah Jumat itu kan ibadah itu. Iya, betul. Rukunnya Jumat. Iya, itu dekat banget. Artinya sehari-hari kita juga tahu itu ya. Rasulullah tidak pernah melakukan pakai bahasa selain Arab. Iya. Tapi juga tidak melarang. Iya. Tidak ada larangan. Awas kalau khutbah harus bahasa Arab. Nggak ada. Oke. Karena itu khutbah dengan selain bahasa Arab diperbolehkan. Ulama-ulama sepakat seperti itu. Termasuk Imam Abu Hanifah. Ya, semoga dengan pencerahan yang baru saja disampaikan, ini membuat kita menjadi lebih paham lagi dan tidak cepat untuk mengatakan segala sesuatu itu adalah bid'ah tanpa kita memahami apa maksudnya di balik itu. Kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama dengan Pak Said tentunya dalam risalah setelah yang satu ini. Ya, kita semua sepakat bahwa hari besar umat muslim itu memang Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi bukan berarti kita tidak diperkenankan untuk merayakan hari-hari yang lain seperti Nuzul Quran, Maulid Nabi, terus kemudian juga Isra Mi'raj gitu. Tapi kalau tadi kembali lagi ke Idul Fitri, ayat Al-Qur'annya apa Pak? Bisa secara umum lafal id atau bentuk kata id itu pertama kali ada dalam Al-Quran, itu doanya Sayyidah Maryam, ibundanya Isa Al-Masih. Ketika beliau berada di mihrab pengimaman, tidak bergaul dengan siapa-siapa, berdoa kepada Allah, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina. Ya Allah, turunkanlah kepada kami makanan, ma'idah itu makanan yang sajian makanan lah. Agar makanan itu akan kita jadikan Aid, ungkapan rasa syukur di awalina wa akhirina, untuk yang orang tua dan untuk orang yang anak-anak muda, terus semua teman-teman. Ini asal mulanya lafal Aid dalam Al-Quran. Kemudian seperti tadi sudah Maulid Nabi sudah saya singgung. Banyak sekali hari-hari yang kita rayakan sebagai ungkapan rasa syukur dan sebagai peringatan supaya kita tidak lupa. Yaitu apa? Hari nasional. Seluruh dunia ini
ada peringatan hari nasional, hari Iya, kemerdekaan. iya. Betul. 17 Agustus 45. Sumpah Pemuda Ya. misalnya. Enggak, nomor satu ini dulu. Ini Oke. dulu. 17 Agustus 45 dulu. Ya. Di seluruh dunia ada ini, hari nasional peringatan kemerdekaan. Masing-masing, Ya. kan? Kecuali Saudi Arabia. Saudi Arabia mengatakan, ulamanya menganggap itu bid'ah, maka tidak ada hari nasional. Oke. Menurut saya itu sangat bahaya. Kenapa bahayanya, Pak? Iya, kalau sekarang generasi tua masih ingat bahwa dulu pendiri kerajaannya adalah namanya Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Muhammad Saud. Semua masih ingat yang generasi tua. Kalau nanti generasi muda sudah nggak kenal lagi siapa itu Abdul Aziz, kapan itu berinya kerajaan ini berdiri, kemudian tidak ada peringatannya. Bisa. Jadi dalam rangka menebalkan hubbul waton, dalam rangka memperkuat terutama generasi anak-anak, generasi muda agar mencintai tanah air ini. Tanah air harus kita pertahankan, harus kita jaga, harus kita bela. Hubbul waton minal iman, mencintai tanah air termasuk bagian dari iman. Maka kita sudah peringatkan bahwa kita adalah bangsa negara Indonesia. Negara Indonesia berdiri merdeka dari penjajah tanggal 17 Agustus 45. Kalau misalnya peringatan itu tidak perlu dirayakan, melainkan tadi sejarah itu cukup dipelajari dalam buku-buku Ya saja. itu kurang, gitu. itu kurang. Ya kalau yang baca. Itu kalau yang kalau yang baca syukur. Yang baca pun, yang membaca pun, ya ketika baca ingat, tutup buku udah lupa lagi. Udah lupa lagi. Tapi ketika 7 Agustus ada perayaan yang kita ramaikan, orang akan tersentuh. Selamanya akan ingat. Begitu pula yang lain-lain ya, Hari Sumpah Pemuda atau Hari Pahlawan. Iya, iya. Nah, itu sama itu. Agar kita memperingatkan diri kita sendiri, bangsa kita sendiri peringatkan. Ingat, bangsa ini dulu Bisa sampai merdeka merdeka berdiri itu itu akan perjuangan jerih para payah pahlawan. pahlawan. Betul, betul. tanggal 10 November perang besar-besaran di Surabaya. Jadi Pak Zaid termasuk yang artinya tidak mengapa kita juga ikut memperingati hari-hari besar Ya, dalam kehidupan bernegara Ya. untuk mengingatkan perjuangan Ya. ataupun juga satu upaya yang sudah dilakukan oleh para pendahulu syukuran kita dulu, bersyukur dulu. Bersyukur. Jadi hari raya itu kita syukuran, kita bersyukur, ungkapan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Baik. Yang kedua, mau'izah tadzkirah, peringatan kepada kita semua terhadap para pahlawan yang dulu berjuang memerdekakan bangsa ini atau berjuang seperti memperingati Maulid Nabi. Termasuk kalau umpamanya gini, tadi ini kan hari-hari besar, hari besar pribadi, adalah hari kelahiran kita. Bolehkah kita merayakannya dengan misalnya di rumah, kita pengen ada pengajian, tapi ada yang bilang nggak ada tuntunannya itu, nggak kalau ngaji kan nggak harus di hari kelahiran lah. Jadi kapan dong? Masa udah di hari kelahiran kita ingin bersyukur dengan ada mengaji undang anak yatim, nggak boleh. Jadi Ya, kadang-kadang suka bingung tuh Pak Said. Ya itu tadi. Seperti kita memperingati kelahiran anak kita sendiri, anak-anak kita sendiri. Memang yang secara seremonial tiup lilin itu dari barat. Ya, Tapi kalau kita niatin bersyukur Allah telah memberikan usia saya panjang, sudah 63 seperti saya ini. Iya. Kemudian pas dari kelahiran saya syukuran. Isinya apa isinya? Baca doa, baca Maulid Nabi. Insya Allah nggak apa-apa, itu baik aja. Syukuran rumah baru, Iya. syukuran anak kita lulus, syukuran kita misalkan pangkatnya naik, Iya. jabatannya naik. Ya Allah. Wa man lam yashkur fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa tidak bersyukur kepada Allah, Allah nggak butuh dengan mereka. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, Allah nggak akan butuh pada orang itu. Tapi tadi kalau yang tiup lilin ada seperti itu, boleh nggak sih sebenarnya? Kita lihat apa itu acara agama, apa itu budaya. Oke, kalau acara agama jelas, Jelas, ada nggak lakukan. boleh. Tapi Ya. kalau budaya, boleh-boleh saja. Yang namanya budaya itu adalah hasil kreativitas umat manusia di dunia ini. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, semuanya boleh. Jangan dikira menara itu dari Mekah Madinah. Itu menara, bangunan menara masjid, masjid ini itu. datangnya dari agama Majusi, Zoroaster. Bahasa Arab ini menara itu, lafal menara itu bahasa Arab. Manaroh, tempatnya api. Nar, api. Manaroh, tempatnya api. Tapi nggak ada api sekarang di atas Lah, menara. apinya dibuang, bangunannya dilestarikan untuk tanda atau simbol masjid. Budaya. Asalnya dari Zoroaster.
agama Majusi. Di Mekah Madinah dulu nggak ada menara. Budaya juga sampai Budaya. sekarang kita lihat di mana-mana seperti itu ya. Kubah. Hah. Dari Mekah Madinah? Bukan. Oh bukan. Dari gereja, dari Romawi. Begitu umat Islam masuk ke Eropa, perbatasan Romawi lah ya, masuk ke Romawi. Nah, sekarang Turki lah kira-kira. Bizantium kan di situ. Melihat gereja ada kubahnya, bangunannya pakai kubah. Orang Islam, wah ini bagus sekali. Agar sholatnya tidak putus softnya. Karena tidak pakai tiang. Kalau pakai kubah kan nggak ada tiang tuh. Benar. Nah sholatnya softnya nggak putus. Kita tiru. Jadi kubah itu dari Romawi. Menara itu dari Persia. Dikira dari Mekah Madinah apa? Saya baru tahu nih Pak Said. Iya. Manaroh, kubah itu bahasa Arab. Manarotun, tempatnya api. Kubah. Ya apa? Ya sudah menjadi bahasa Indonesia kubah ya. Itu bahasa Arab asal mulanya. Tuh kan. Sekarang kita semakin terbuka lagi kan dari sejarah-sejarah yang diceritakan oleh Pak Said. Saya kembalikan kepada Anda. Perilaku seperti apa yang Anda ingin lakukan? Apakah Anda memang bersikeras dengan pendirian Anda? Ataukah Anda mau menerima segala masukan-masukan yang mencerahkan kepada kita sebagai upaya kita untuk lebih memperbaiki diri dari kita yang sebelumnya? Kita akan sambung lagi masih dalam pembahasan mengenai bagaimana kita memaknai hari-hari besar, termasuk bagaimana sikap kita kepada saudara kita, warga masyarakat Indonesia yang mungkin berkeyakinan lain yang sesaat lagi akan merayakan hari besarnya. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya masih dalam Risalah. Nah, mungkin bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam Risalah, tadi di sebelumnya sempat dibahas bahwa ternyata yang sering kita lihat sehari-hari dalam masjid, terutama yang banyak ada di Indonesia, adanya menara, ada kubah, itu asal-muasalnya bukan dari Arab, tapi dari Persia, dan juga kalau kubah tadi dari mana Pak? Romawi ya Pak ya? Dari Barat ya. Dari katakan kalau cara agama dari Kristen. Oh. Dari Kristen. Kalau yang menara dari Majusi, agama Majusi. Zoroaster. Tapi akhirnya menjadi budaya di sini ya. Artinya Islam itu agama sangat terbuka. Asalkan tidak mengganggu tauhid, tidak mengganggu iman kita. Baik. Orang banyak nggak tahu bahwa menara itu dari mana. Apa Nabi Muhammad yang punya ide bangun menara? Apa Khulafaur Rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Tidak sama sekali. Terus setelah sahabat masuk ke Persia melihat ada bangunan tinggi, di atasnya ada api, apinya disembah, apinya dibuang, tempatnya apinya dilestarikan. Nah, tempatnya api itu bahasa Arabnya manarotun, tempatnya api. Ketika ke Romawi, ke barat, menyebarkan Islam ke barat, menjumpai bangunan kubah, baik itu gereja, rumah-rumah orang kaya, istana, orang ulama-ulama Islam mengambil, oh ini bagus sekali. Kalau untuk masjid, tanpa tiang, sehingga baris sholatnya rapi, bisa nggak terpotong-potong karena ada terpotong-potong. tiang-tiang begitu ya. Masalah budaya itu. Nah tadi kan Pak Said katakan bahwa Islam adalah agama peradaban, kemajuan, intelektual, toleransi itu sebenarnya juga diajarkan kan oleh Nabi kita. Ya. Ini beberapa hari mendatang saudara-saudara kita masyarakat yang lain ini akan merayakan hari besarnya. Sikap kita sebagai umat Muslim sebaiknya seperti apa Pak? Rasulullah suatu hari menerima hadiah dari gubernur Mesir namanya Muqawqis, agamanya ortodok. Menerima hadiah Rasulullah. Budak. Kemudian ada perempuan. Waktu itu budak ya, jadi waktu masih tradisi memberi hadiah perempuan, tapi halal. Namanya Maria Al-Qibtiyah. Kemudian dinikah Rasulullah kan. Nah, begitu menerima hadiah dari gubernur Mesir, Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Umar, Sayantashirul Islam ila ardi Mesir biadik. Islam nanti akan sampai ke Mesir berkat tanganmu, Umar, berkat perjuanganmu maksudnya. Betul. Ketika Khalifah Umar menjadi khalifah, Islam sampai ke Mesir. Kata Rasulullah, nanti kalau Islam sampai ke Mesir, titip agamanya Maria, agama keluarganya Maria, jangan kamu ganggu. Ortodok Koptik jangan kamu ganggu sampai sekarang. Pusatnya Ortodok Koptik masih megah, masih utuh di Alexandria. Pausnya Ortodok itu di Alexandria. Itu artinya apa? Betapa Nabi Muhammad menghormati toleransi dengan agama lain. Nah, ketika kita di sini
hidup berdampingan sebagai satu bangsa, satu negara, satu profesi, satu kantor, satu pasar, satu lapangan, satu mall. Yang beda cuma tempat ibadah yang beda. Mari kita gunakan prinsip ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama sebangsa dan setanah air. Bangsa ini bisa kuat kalau kita bangun saudara dengan semangat nasionalis. Bangsa ini bisa kuat. Ingat, di negara-negara konflik di Timur Tengah ini, Somali 100% Muslim, Ya. Afghanistan 100% Muslim. Tapi kok malah Perang konflik terus di sana? tidak punya Persatuan. semangat, tidak punya semangat Nasionalisme. Yang ada cuma Islam. Mereka Islam semua itu, Ya. tapi nasionalisme tidak ada. Komitmen ingin menjaga keutuhan tanah ini nggak ada. Perang saudara terus di Afghanistan. Satu mazhab malah, mazhabnya Hanafi, Torekotnya Naqsyabandiyah. Kalau di Somali mazhabnya Maliki, Torekotnya Syadziliyah. Perang saudara terus. Apa kita mau begitu? Seperti itu? Enggak dong Pak Said. Menurut saya, kita ucapkan selamat Natal boleh. Tapi dengan ada catatannya. Nah, gimana Natal catatannya? namanya kelahiran. Ya. Nah, kalau saya ucapkan selamat ya hari Natal, hari lahirnya Nabiullah Isa Al-Masih, bukan anak Tuhan. Saya mengucapkan selamat atas hari kelahirannya Nabiullah yang kita harus menghormati. Kita harus menghormati kepada Sayyidina Isa Al-Masih. Kita harus menghormati Nabiullah itu, Rasulullah itu, bahkan Rasul yang ulil azmi. Jadi Rasulullah itu banyak ya, Rasul itu banyak. Yang ulil azmi ada 5. Muhammad, Musa, Isa, Ibrahim, Nuh. Dengan Sayyidina Isa kita harus menghormati. Sebagai Nabi, sebagai Rasul, Iya, bukan sebagai anak Tuhan. Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan selamat Natal ya, hari ini dilahirkannya Nabiullah Isa Al-Masih. Oke. Dan saya yakin mereka juga nggak keberatan dengan Nggak keberatan. mendengar ada Yang penting penjelasan kita ucapkan seperti itu. selamat. Saya mengatakan selamat ya hari Natal. Ini Nabiullah Isa Lahir. Mereka senang-senang saja. Seperti di Timur Tengah seperti itu. Di Jordan saya tahu sendiri, di Mesir ketika Maulid Nabi itu tadi Baba Shenoda, pausnya ortodoks datang di depan sini duduk Maulid Nabi itu. Begitulah ketika hari Paskah, hari apa, Syekhul Azhar datang. Ulama besar, the grand of Syekh Al-Azhar datang. Tapi kalau kita datang seperti itu bukan berarti kita membenarkan keakidahan mereka gitu. Kalau bagaimana tanggapan seperti itu Pak Said? Di dunia ini, mari kita pegang prinsip adalah insaniyah, keharmonisan yang harus kita pegang. Nanti di akhirat kita harus yakin Islam yang paling benar. Urusan di akhirat kita harus yakin agama kita Islam itulah yang paling benar. Tapi di dunia kita ini manusia itu insan. Insan itu apa? Makhluk yang harmonis. Diperintah oleh Allah kita ini membangun keharmonisan, maka disebut insan. Bukan binatang, insan. Dari kata anas, harmonis. Di dunia tugas kita yang paling melekat dari lahir sampai mati adalah harmonis satu sama lain. Iya. Tidaklah mengapa pada hari Natal kita mengucapkan selamat sebagai peringatan kepada hari kelahirannya Nabiullah Isa sebagai Nabi, bukan sebagai anak Tuhan. Semoga dengan pencerahan ini Allah juga terus memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua. Kita jumpa lagi di episode mendatang tentunya dalam Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.